Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak atau teman-teman. Hari ini gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Tadi habis ngapain di lapangan? Nah, hari ini saya berkesempatan untuk melaksanakan bimbingan klasikal di kelas berapa? 11 4 ya. Jadi nanti selama sekitar 45 menit atau sampai 1 jam kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Oke, sebelum kita memulai bimbingan klasikal, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sini ada yang mau mimpin berdoa? Yang laki-laki terutama, siapa tahu? Oh ya, boleh ketua kelasnya? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Definisi dari bimbingan klasikal itu sendiri. Bimbingan klasikal itu salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling, di mana pelaksanaan penjelasan materinya atau layanannya itu dilaksanakan di kelas besar atau di kelas seperti ini, teman-teman. Dan nantinya teman-teman akan memperoleh definisi baru, materi baru tentang materi kita pada hari ini. Nah, untuk materi kita pada hari ini bisa dilihat ya teman-teman. Stop ngomong kasar, it's not cool. Oke? Nah, sebelum kita mulai, karena teman-teman tadi habis beraktivitas di lapangan, kita ice breaking dulu ya. Oke. Nah, ice breakingnya itu ada clue-nya, yaitu stay positif, di mana nanti kalian akan diberikan satu huruf depan dan satu huruf belakang. Nah, nanti kalian akan mencari kata yang memiliki huruf depan dan huruf belakang tersebut. Nanti ada contohnya. Terus ada lagunya. Nanti pulpen ini akan berkeliling. Nanti ketika lagunya berhenti, orang tersebut akan berkesempatan untuk menjawab clue yang di depan atau soal yang di depan. Ini contohnya. Clue-nya stay positif ya. Jadi kalian harus cari kata depan yang B dan kata belakang H. Ayo, kira-kira apa? Tapi nggak boleh kata kasar ya. Gua. Ya, benar. Nanti kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ngomong kasar. Karena tadi clue-nya stay positif. Oke, siap teman-teman? Pulpennya dari sebelah sini ya. Nanti keliling aja. Kita mulai ya teman-teman. Ayo keliling, ayo. Siapa namanya? Ini soalnya ya, diperhatikan. Nah, kita hitung bareng-bareng ya, nanti 1 sampai 5. Kalau misalnya nggak bisa jawab, mungkin nanti di belakang ada punishment ya. Bukan, ini kan tadi contoh. Siap-siap ya. 1, 2, 3. 1, 2. Stay positif ya, nggak boleh ngomong kasar. Apaan sih? Iya benar, toko ya teman-teman ya. Lanjut ya, lanjut.
buat kalian. Jadi khusus di bimbingan klasikal hari ini kalian bebas mengutarakan kata-kata kasar yang ada di pikiran kalian. Tapi di waktu-waktu tertentu ya di kelas ini. Nanti soalnya ada beberapa pertanyaan di mana kalian harus jujur sama pengalaman kalian berkata kasar. Jadi khusus untuk kelas ini nanti kalian berkesempatan untuk bisa ngomong kasar. Tapi di waktu-waktu tertentu, oke? Nah, kira-kira dari ice breaking yang tadi nih ada 3 kata. Kalian kepikirannya apa? Ada 3 kata tuh, ada huruf-hurufnya nih. Nah, tadi ini kalian pikirnya apa? Pertama kali? Air. Beneran? Air, oke. Ya, terus siapa tadi? Iya, ngomong bagusnya kalian pasti awal lihat ini pasti kalau misalnya pertama kali ada yang ngomong anjir gitu kan? Gak apa-apa. Di kelas ini khusus di kelas ini aja ya, kalian bebas ngomong kasar. Nah, yang ini jorok ya. Oke. Nah, yang ini. Nah, itu makanya kan pasti di pikiran kalian pertama kali kebanyakan ngomongnya kasar ya. Nah, jadi kata-kata kasar sendiri itu oke. Coba ada yang mau ceritain pengalaman kalian nggak? Seberapa sering kalian ngomong kasar? Atau pas di saat-saat apa kalian biasanya ngomong kasar? Boleh tunjuk tangan? Ayo, sebelum aku tunjuk nih. Biasanya kalian kalau ngomong kasar tuh di saat-saat gimana? Atau apa kata-kata kasar yang biasanya kalian omongin atau keluarin? Ayo yang cowok nih, atau yang cewek biasanya suka misu-misu. Kira-kira ayo ada yang mau spill gak? Biasanya ngomong kasar. Iya silakan namanya. Iya boleh. Iya kadang kalau ngomong kasar itu kan kayak gue sendiri kakak kepala dan kayak gondok gitu loh kak, kadang anjir gitu. Oke. Ya terima kasih. Jawab yang lainnya kira-kira ada yang mau ceritain? Biasanya kalau ngomong kasar di situasi seperti apa nih cowok-cowok nih? Kalau apa? Tuh biasa kalau lagi misu-misu main Mobile Legends atau main game tuh biasanya misu-misu kayak ngomong kasar ya kalau kalah. Iya. Ternyata kata-kata kasar itu biasanya dilontarkan oleh seseorang dengan tujuan untuk menistakan, menghina, atau merendahkan orang lain menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau kotor atau tidak pantas seperti caci maki, umpatan, dan penghinaan. Kata-kata kasar dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan verbal karena dapat melukai perasaan orang lain dan sering digunakan sebagai pelampiasan kemarahan atau kejengkelan. Itu istilahnya kayak definisi yang lama banget nih. Sekarang kan kita Gen Z ya. Nah, kita Gen Z ada istilah dari kata-kata kasar ini yang memiliki artian berbeda. Jadi kata-kata kasar itu udah berganti makna kalau di Gen Z. Contohnya apa sih? Nih. Ada 3. Justru kata-kata kasar tuh di kalangan kita jadi bahasa kekinian. Dimana kalau misalnya kita nggak ngomong anjir tuh di kata akhiran, biasanya malah kayak ih kok culun banget sih, nggak gaul nih, nggak ngomong kasar gitu kan. Nah selanjutnya ada kata akhiran. Kayak tadi biasanya sekarang tuh ngomong kalau nggak belakangnya anjir, cok ya kan? Kayak semua kalimat biasanya kalau lagi ngobrol sama teman-teman gak gitu anjir, udah makan belum jir, kayak gitu-gitu kan. Nah, yang terakhir sebagai definisinya itu sebagai humor atau hiburan. Ada yang sering nonton podcast atau stand up comedy? Nah, biasanya mereka tuh cenderung jadiin kata-kata kasar itu bercandaan dan kita malah terhibur, bukannya kayak kok malah jadi kata-kata kasar ya. Tadi kita tuh malah kita jadi bahan tertawaan kata-kata kasar itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa saja faktor atau situasi yang mendorong seseorang untuk berkata kasar? Ayo, tunjuk tangan dulu dong, tunjuk tangan, aku mau tahu nih. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Pada situasi apa kalian sering ngomong kasar? Ayo tunjuk tangan. Siapa namanya? Tadi?
pas main ML ya? Main ML. Ya. Terus yang lain nih, biasanya yang perempuan Lagi capek kan? lagi capek, terus lagi bercanda. Yang sebelah sana nih, yang sebelah sana belum ada suaranya. Kira-kira pernah ngomong kasar nggak? Sering kali ini, sering nggak? Kira-kira kalau ngomong kasar tuh pas lagi ngapain? Kesel. Lagi kesel sama orang. Oke. Nyata banyak ya, jadi ada yang pas lagi mereka kesel, terus kayak kalah main game gitu kan. Nah, ini ada beberapa penyebab di mana kita biasanya ngomong kasar. Kayak pertama, tidak bisa mengontrol emosi. Karena kita nggak bisa mengontrol emosi, jadinya kadang perkataan yang keluar tuh malah kata-kata kasar. Kayak ada seseorang yang ngomong dia nggak sesuai, kadang kita ngomong bego atau kayak kata-kata kasar lainnya kan. Nah, yang berikutnya salah satu bentuk mengaktualisasi diri. Ada yang tahu nggak mengaktualisasi diri itu apa? Nah, jadi mengaktualisasi diri itu kadang biar kita nggak kelihatan lemah. Nah, kita jadi ikutan ngomong kasar. Padahal sebenarnya nggak perlu ngomong kasar biar kita ngerasa kalau misalnya diri kita tuh berani gitu. Selanjutnya ada pengasuhan yang salah. Kadang kan ada beberapa orang tua yang di rumah tuh sering ngomong kasar. Nah, jadinya anak-anaknya itu ngikut gitu. Terus selanjutnya adalah pengaruh pergaulan. Gimana? Kita kan sering ada punya circle kalau di rumah atau di lingkungan sekolah. Nah, circle itu ternyata mempengaruhi kita loh, dari kata bahasa atau tata perlakuan kita di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ingin menarik perhatian, dimana kadang orang tuh rasa kayak caper aja nih, dia mau dapat perhatian dari orang lain, makanya dia ikut-ikutan ngomong kasar. Karena menurut mereka ngomong kasar itu salah satu bentuk mereka ngikutin tren. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah, kita lanjut ya. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain? Ayo. Kira-kira kalau habis ngomong kasar nih, yang kalian rasain tuh apa? Ada yang nyesel, terus ada yang rasa bersalah, ada yang ngerasa malah lega nggak pas ngomong kasar? Enggak ya, biasa aja ya, oke. Senang ya, ada yang senang justru ngomong kasar. Ternyata kata-kata kasar yang sering kita keluarkan itu mempengaruhi ada dua nih, bagi korban dan bagi pelaku. Dimana bagi korban yang menerima kata-kata kasar itu ternyata nggak langsung menerima nih. Kadang kan kita merasa bercanda ya, kita bercanda ke teman, ternyata teman tersebut tuh ngerasanya nggak kayak gitu. Nah, yang pertama bagi korban, yaitu menyebabkan rasa sakit hati dan luka emosional. Terus menurunkan rasa percaya diri, meningkatkan stres, kecemasan, bahkan sampai depresi, memicu konflik dan kekerasan. Karena balik lagi, kata-kata kasar yang kita keluarkan kan belum tentu sesuai nih sama yang diterima, atau yang nerima tuh bahkan mungkin ngerasanya nyakitin gitu. Terus selanjutnya bagi pelaku, dimana mereka dapat akibatnya juga. Yang pertama, mencoreng citra diri dan reputasi di masyarakat, merusak hubungan sosial, keluarga dan profesional, menghalangi peluang dalam pekerjaan dan kehidupan sosial, membuat diri sendiri merasa tidak bahagia. Sebenarnya kadang kita ngomong kasar tuh malah cuman kayak sekali doang tuh, terus merasa kayak nyesel kan, tadi seperti yang kalian bilang. Terus kadang merasa bersalah juga. Ternyata ya itu yang dirasakan tiap orang pas kita ngelakuin atau ngomong kasar, dapat berakibat ke diri kita sendiri. Nah, ayo ada perwakilan yang mau baca pertanyaannya? Tunjuk tangan. Ini yang perempuan-perempuan nih. Coba yang belakang, kira-kira kelihatan nggak? Boleh minta tolong bacain pertanyaannya. Iya, kamu. Iya. Menurut
Menurut kamu kira-kira seberapa penting untuk membiasakan diri untuk berhenti berkata kasar? Penting banget. Ya, yang lainnya kira-kira seberapa penting sih? Dan kenapa penting? Ayo. Ya, menghindari dosa, terus biar nggak nyakitin orang lain ya. Oke. Nah, berikut nih ada pentingnya terbiasa tidak berkata kasar, di mana menghindari kesalahpahaman dan konflik. Karena biasanya justru yang niatnya bercanda malah jadi berantem tuh antara teman. Terus yang kedua, membangun hubungan yang harmonis. Jadi daripada kita ngomong kata-kata kasar kan, mending kita ngomong yang baik-baik aja. Jadinya kan hubungan yang terjalin sama teman kita jadi lebih bagus gitu, lebih harmonis. Selanjutnya menunjukkan rasa hormat dan saling menghargai. Walaupun sama sesama teman yang umurnya sama, kita justru harus menunjukkan saling hormat itu. Dimana kalau misalnya kita nggak ngomong kasar, itu adalah salah satu bentuk kita menghargai teman sebaya kita. Terus menciptakan lingkungan yang nyaman. Kadang kan ngerasa kalau misalnya ngomong kasar tuh justru kita ngerasa nggak nyaman, kayak ih kenapa sih dia jadi ngomong kasar terus gitu kan. Jadinya kalau misalnya kita ngomongnya kata-kata baik yang bisa bahagiain orang lain kan jadi terbentuk tuh lingkungan yang nyaman itu sendiri. Terakhir, membawa pengaruh positif satu sama lain. Tahu positive vibes kan? Nah, kalau misalnya kita bisa bawa positive vibes ke lingkungan kita, ke circle kita, itu kan jadi bawa positif, hal positif itu balik ke kita. Jadi kalau misalnya kita bisa membawa pengaruh positif yang baik ke teman-teman, kenapa enggak? Ya. Nah, terakhir nih. Menurut pendapat kalian, seperti apa contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi? Contohnya tuh kayak gimana? Kan pasti yang utama gak ngomong kasar ya. Nah, kira-kira menurut kalian tata bahasa yang benar tuh kayak gimana? Lemah lembut, terus kira-kira apa lagi? Tidak bernada tinggi. Good. Terus sopan. Ada lagi? Nah, oke. Sopan santun ya. Gak meledek, ya benar. Nah, nih ada 5. Yaitu yang pertama sopan santun, seperti tadi ada yang bilang ya, sopan santun. Karena penting walaupun kita sama seumuran, sopan santun itu juga penting kalau misalnya kita mau berkomunikasi. Yang kedua ada jelas dan komunikatif. Kalau misalnya kita ngomongnya nggak jelas dan nggak sampai nih ke teman, yang ada kan malah jadi miskomunikasi tuh, yang ada berantem lagi, ya kan? Terus selanjutnya sesuai konteks. Jadi kalau kita mau ngobrol sama teman, ya kita harus sesuai konteks. Kita maunya ngomong apa dan jelasinnya kayak gimana. Ya, dan nyambung tuh. Terus yang keempat, menghargai lawan bicara. Seperti yang tadi udah diomongin ya di depan, penting banget buat kita buat menghargai lawan bicara kita, walaupun itu seumuran. Terakhir, menggunakan struktur bahasa yang benar. Walaupun ini tuh biasanya kalau misalnya kita lagi presentasi atau kita lagi rapat, mungkin OSIS atau lagi ngomong-ngomong di kelas yang sifatnya formal, maka struktur bahasa yang benar ini penting bagi kita. Tapi kalau misalnya lagi ngobrol, nggak terlalu penting. Yang penting kita nggak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Tuh. Nah, aku ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Ini kelompok kok. Jadi nanti kalian berhitung 1 sampai 4. Nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok, di mana nanti lembar kerjanya kalian diskusikan. Terus nanti salah satu 2 orang perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke? Siap ya? Dihitung dari dari sebelah sini aja. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Udah selesai? Udah. Kalian boleh berkumpul sesuai nomor kelompoknya ya. Ayo. 1, 2, 3, 4-nya. Dua,
Ayo teman-teman yuk. Perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4 nya bisa ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakilkan dari kelompok 4 yang mana kami akan mempresentasikan tentang ucapan yang tak terlupakan. Oke, yang pertama. Boleh? Apa sih yang sedang terjadi pada gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan adalah seorang guru yang sedang apa itu memarahi muridnya. Bagaimana perasaan anak itu yang Diperhatiin dong, temennya lagi kasih merasa takut dan tertekan, sulit untuk membuka komunikasi. Dan apa dampaknya jika anak terus mendengar kata kasar dari orang dewasa? Anak itu akan mengikuti perkataan sulit untuk terbuka, jadi sering mendadak emosi dan stres. Dan yang terakhir untuk nomor 4 adalah gimana sih cara untuk menegurnya agar lebih baik dan santun? Untuk menegurnya untuk cara yang baik dan santun adalah dengan ada yang untuk lembut, tidak menyinggung, dan tidak menegur secara pribadi. Secara umum dan melainkan dengan cara pribadi. Coba simpulannya apa dari Yang tengah menurut kamu simpulannya? Sebenarnya kalau apa? Jadi tangan dan pakai kata kasar. Silakan kayak tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 perwakilannya, ayo maju. Presentasi kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo cepetan, ayo maju. Ayo maju. Itu emang gak pakai sepatu? Iya ini sama ini kayak gini. Ayo maju buruan, yang lainnya mau maju nih gantian. Ini juga kelompoknya nih. Iya. Ayo maju buruan. Diperhatiin ya teman-teman. Ayo. Bisa nyengir. Ayo. Buka teman-teman perhatiin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Ayo nggak ikut diskusi ya? tak berujung. Kedengeran nggak? Suara kencengin lagi dong. Imam. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang head comment yang tak berujung. Langsung aja nih Kak baca soal. Iya, Mbak. 1. Apa yang sedang terjadi dalam gambar tersebut? Ditunjukin dong gambar. Main HP. Salah seorang wanita yang sedang membaca komentar kasar yang didapatinya di media sosial. Nomor 2. Apa alasan orang sering menuliskan komentar kasar di media sosial? Gantian yang lain. Yang kedua, apa alasan orang sering menulis komentar kasar di media sosial? Yang pertama, karena ingin melampiaskan emosinya. Yang kedua, ingin mendapatkan perhatian lebih. Dan yang ketiga, tidak sesuai dengan apa yang dia mau. 3. Apa dampak bagi orang yang menerima komentar tersebut? 1. Menjadi tidak percaya diri, depresi, stres, bahkan menyebabkan kematian atau bunuh diri. Ayo lagi.
Nomor 4, tuliskan 2 contoh komentar yang santun dan apa saranmu untuk membiasakan berbahasa baik di media sosial. Contohnya 1, semangat ya kak, motivasi atau support. 2, kamu tampak cantik dengan baju itu, pujian. Saran berpikir sebelum berucap dan mengontrol emosi. Kesimpulannya. Bareng-bareng kesimpulan. Kesimpulannya apa dari Kesimpulannya dalam bermain media sosial pentingnya kita tuh berpikir dulu sebelum berucap atau berkomentar karena itu bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain. ya, tangan. Selanjutnya kelompok 2. Oh dilepas ya? Aduh, ilmu lepas. Diperhatiin ya. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan presentasi dari materi kami, yaitu Di atas juga. ini ya, Ya. tren dan ancaman sosial. Dan di sini ada gambar seorang siswa yang kesal dan kedua temannya terkejut karena melihat dia berkata kasar. Diperhatiin ya. Sudah, yang belakang kenapa duduk di bawah? Ayo duduk di kursinya masing-masing. Nah, banyak tuh yang belakang kan? Ayo maju. Bentar ya. Udah, yang lanjut. Jadi di gambar ini ada seorang siswa kesal dan kedua temannya terkejut karena siswa tersebut berkata kasar. Dan nomor 2, menurutku mengapa seorang dalam kelompok itu berbicara kasar? Yang pertama pasti faktor lingkungan, yang kedua pasti juga karena gimana sih dia di keluarganya itu, dan yang ketiga pasti dia kesal dalam kelompok itu karena dua temannya tidak membantu dalam mengerjakan tugasnya. Bagaimana sih pendapatmu dalam kelompok seperti itu? Pasti harus menegur dan menasihatinya agar tidak berkata kasar lagi. Dampak negatif jika berkata kasar menjadi kebiasaan dalam pergaulan serta berpendidikan solusinya. Dampaknya merusak citra diri sama merusak pertemanan. Solusinya meningkatkan ibadah, meningkatkan kesadaran diri, mengontrol emosi. Kok ngasal sih? Kesimpulannya? Jangan salah pergaulan. Itu. Saya tepuk tangan. Kalau salah pasangan Terakhir kelompok 1. Perwakilannya. Ayo perempuan juga nggak apa-apa dari tadi laki-laki terus nih. perempuan. Soalnya perempuan udah dulu nih. Sobat iye Ayo bertiga, yang tadi kan udah bertiga terus tuh. tarik gasnya. Panutan cium. Tarik. Asli gila. Tangannya jangan lupa tangannya. Tarik. Ayo dengerin diperhatiin. Ayo bertiga ya. Ayo diperhatiin. Ayo, buka Rik. Ayo perhatiin ya, perhatiin. Assalamualaikum. Assalamualaikum
ketika emosi mengambil alih bahasa kita. Ayo didengerin. Gestur tangannya main Yang terjadi pada gambar tersebut, yaitu ada perundungan laki-laki terhadap perempuan dan ada guru yang berusaha mengendarainya. Terjadi pada gambar tersebut perundungan laki-laki terhadap perempuan berusaha Mengapa satu orang dalam gambar tersebut menggunakan kata kasar dan dalam kondisi emosi dan memarahi rumah perempuannya? Kenapa sih? Kenapa begitu? Gak ada keren gak presentasinya. Jadi pada suka. Dengerin. Yang pertama, berbicara dengan baik dan menggunakan bahasa yang bagus. Kedua, melakukan apa yang harus dengan baik. Kesimpulan. Kesimpulannya. Ayo kesimpulannya. Kesimpulannya jangan ngomong kasar dan juga perhatikan tutur katanya. panas Kak. Bener. Itu kertasnya tuh. Tangkapnya. Ya, teman-teman terima kasih udah mau kerja sama bareng kelompoknya. Buat menyelesaikan lembar kerjanya ya. Kita lanjut ke materi. Enggak tenang, udah habis materinya. Coba dari tadi video yang udah kita tonton bareng-bareng, kira-kira apa yang kalian pahami dari video tadi di depan? Ayo, laki-laki satu perwakilan, perempuan satu ya perwakilan. Ayo yang perempuan dulu. Tarik. Pilih aja deh Kak yang perempuan dah Kak. Kalau gitu nggak bakal ada yang mau. Ya itu aja yang ngomong dulu. Iya, Pak. Ayo yang perempuan, ayo mau angkat tangan dulu. Ayo maju. Siapa yang mau? Cewek mana opsi? Bapak sih. Boleh nih yang di tengah. Ya, namanya siapa? Suaranya habis. Oh lagi sakit. Kamu deh, kamu. Perkenalan kan tadi nonton. Perkenalan terus
Kira-kira apa videonya? Yang laki-laki ayo, tadi kan laki-laki di depan. Gantian. Tadi dia udah maju, yang belum maju siapa? Ini yang bagus. Ayo satu perwakilan yang tadi dari video di depan, kira-kira menurut kalian apa? Ayo, satu. Dari video tadi. Cewek-cewek. Ini nunjuk mulu nih, udah majuin sih. Nih, perwakilan pas tuh dari tadi. Nama kamu siapa? Mana merhatiin nggak? Iya. Coba tadi dari video di depan menurut kamu isinya apa? Habis itu kamu ya? Iya. Iya. Ayo. Yang sepenglihatan kamu aja. Nggak berarti kayak belakang. Tadi gitu doang kan? Ya nggak merhatiin nih. Ayo dong. Tadi terkait kata-kata kasar. Menurut kamu kata-kata kasar tuh boleh atau enggak sih diomongin di lingkungan mau sekolah atau di rumah? Enggak, karena itu berbuat negatif. Berarti Masyarakat bakal berbuat negatif juga. oke. Tepuk tangan dulu. Duduknya yang benar dulu. Iya maaf. Menurut video tadi itu kata kasar tuh ada dari perundingan yang terjadi di masyarakat. Jadi dari 4 unsur juga tadi kayak apa sih yang kiri tuh kayak setan-setan gitu, alat kelamin, hewan sama kata-kata tidak begitu. Jadi di videonya. Yang di video ya jangan berkata kasar. Oke, makasih tepuk tangan. Ini udah terakhir nih. Kan tadi video ada yang nggak kelihatan, ada yang nggak kedengeran. Nah, coba aku mau tahu kesan dan pesan kalian setelah mengikuti bimbingan klasikal hari ini tentang topiknya tadi. Ayo. Perwakilan juga ya, perempuan 1, laki-laki 1. Ayo. Kesan dan pesannya aja, nggak apa-apa. Angkat tangan. Tadi apa, Kak? Tenang aja, udah disiapin aja cepetan. Gantian, jangan dia terus. Yang perempuan, ayo. Yang lain. Dari sebelah sini nih belum ada suaranya, ayo. Pesan dan pesannya. Jauh ngomong kasar. Ya, dia yang kenceng dong. Jauhin ngomong kasar. Namanya tadi siapa? Ya, makasih Pari. Ayo, perempuan 1 lagi. One more. Yang di belakang? Tuh. Iya. Namanya siapa? Iya. Kesan dan pesan. Iya, kesan dan pesan. Didengerin. Kita juga tahu dari sekarang kan banyak banget orang-orang yang kayak dominasi Oke, terima kasih. Makasih ya tadi perwakilan dari kedua kelas ini. Selanjutnya aku mau kalian scan barcode di depan terus isi linknya ya.
Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman udah berkontribusi sama bimbingan Kasika hari ini. Semoga materi yang udah dijelasin tadi bisa bermanfaat dan kalian terapin ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf karena tadi di depan kita berdoa, di akhir kita berdoa dulu ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.